Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Thalabat thalibat kelas 7 MKW yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai di pelajaran 2 dengan judul lanjutan bab tentang ruqyah dan tamimah. Nah, kita nanti akan bahas definisi apa itu ruqyah apa tamimah di sini. Tujuan pembelajaran yang pertama, murid berhati-hati dari ruqyah yang syirik dan tiwalah. Tiwalah itu kalau bahasa Jawanya artinya pelet. 2. Murid dapat membedakan antara ruqyah yang disyariatkan dengan ruqyah yang syirik. 3. Murid dapat membahas hukum tamimah yang terbuat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nanti kita akan baca. Ya, jadi gantungan tapi pakai Quran. Bagaimana itu? Ya. Nah, dalilnya ini dihafalkan ya. Ada beberapa. Yang pertama, Wa'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kurang buka. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Kurang tutup. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Rasul mengatakan sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah itu kesyirikan. Apa itu ruqyah itu yang dimaksud adalah bacaan yang dibacakan kepada orang sakit untuk menghilangkan penyakitnya. Nah, nanti ini identik dengan jambi-jambi, jambi-jambi, tapi ya jambi-jambi yang tidak syar'i. Kemudian tamimah, tiwalah itu kesyirikan. Apa itu tamimah? Maknanya lihat, at-tamaimu syai'un, yu'allaku alal auladi minal aini. Tamimah itu adalah sesuatu yang digantungkan di leher anak kecil untuk mencegah penyakit ain. Lakin idza kana al-mu'allaqu minal qur'ani farakhasa fihi ba'du salafi wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Akan tetapi kalau yang digantungkan itu adalah dari Al-Qur'an, maka sebagian ulama salaf membolehkannya dan sebagian tidak membolehkannya. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu minhum Ibnu Mas'ud, dan menjadikan gantungan walaupun itu dari Al-Qur'an itu sesuatu yang dilarang. Di antara yang berpendapat dilarang secara mutlak ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi contoh begini loh. Pernah lihat ya, ada liontin, kalung aja lah. Kalung itu kan begini apa? Kalung itu kan begini kan. Biasanya di sini ada bandul kalau orang Jawa bilang. Ya kan? Kalung itu kan begini kan. Nah, kalau bandulnya ini yang dipakai bandulan, ini ada tulisannya dari Al-Qur'an, ada sebagian yang membolehkan. Paham? Tetapi sebagian ulama yang lain melarang. Lah yang digantungkan misalkan tulisan ayat kursi cilik-cilik itu atau qul huwallahu ahad ya kan, atau Al-Fatihah misalkan dibikin kayak bros atau kayak apa gitu digantungkan. Nah, itu digantungkan seperti itu. Paham? Ini ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang kuat yang mana? Yang kuat tidak membolehkan. Ya, di antara pendapat itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Nanti kenapa kok tidak boleh digantungkan, nanti kita bahas di bawah. Ya, yang penting antum paham dulu nih, ya. Bandul kalau orang Jawa bilang, gantungannya ini mau dari Al-Quran mau tidak dari Al-Quran, dua-duanya dilarang. Dipahami ya. Ya, kalau tujuannya untuk menjaga diri dari penyakit ain, menjaga diri dari penyakit apa dan sebagainya, dipahami. Iya, tapi kalau untuk kalungan misalkan punya anak putri dikasih kalungnya ini emas. Kalau putri kan boleh pakai emas. Ya, anak kecil. Ya, enggak ada keyakinan apa-apa begitu. Ya, enggak masalah, dipahami. Ya, ini yang jadi masalah, kalung digantungi sesuatu diyakini bisa mencegah penyakit atau menolak bala. Lah itu dia yang jadi masalah di sini. Paham? Walaupun gantungannya dari Al-Qur'an itu dilarang. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua, itu tadi tamimah ya yang pertama. Sekarang definisi ruqyah. Apa itu ruqyah? Hiya lati tusammal azaimu. Ruqyah itu adalah yang dinamakan pula dengan azimah. Azimah ini masih jadi bahasa di Malaysia ya. Wa khassa minhu dalilu ma khala minasyirki. Dan dikhususkan apa
Yang dibolehkan dari azimah itu adalah apa yang tidak ada kesyirikannya, apa yang kosong dari kesyirikan. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal hummah. Maka Nabi sungguh membolehkan ruqyah ini untuk meruqyah orang yang kena penyakit ain ataupun kena racun dari kalajengking, ular dan yang semisalnya. Ya. Jadi ruqyah ini kalau bahasa gampangnya azimah. Azimah itu apa sih? Azimah itu jambi-jambi kalau bahasa kita. Ya, maksudnya apa? Ngobati dengan bacaan. Maaf salah ngomong. Ngobati dengan bacaan, membacakan sesuatu. Nah, kalau yang dibaca itu tidak ada kesyirikannya, berarti apa yang dibaca kalau tidak ada kesyirikan? Ya Al-Qur'an atau doa-doa yang diajarkan Nabi. Itu boleh. Tapi kalau yang dibaca kok nyeleneh, apalagi seperti jambi-jambine dukun, ya. Misalnya dia ngomong apa, wes abrakadabra, hilang penyakitnya misalkan. Seperti itu ya enggak boleh, paham? Karena disinyalir itu pakai bantuan setan, paham itu? Nah, itulah dinamakan ruqyah. Jadi ruqyah itu gampangannya pengobatan make bacaan, ya, paham itu ya? Nah, azimah nih ya tadi ya jambi-jambi atau mantra. Nah, saya mau ngomong mantra lupa ya. Nah, kalau mantranya itu dari benar-benar dari perdukunan ya itu syirik besar. Yang terakhir tiwala. Apa itu tiwala? Wa tiwalatu syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Sesuatu yang dibuat yang diklaim bisa membuat perempuan cinta kepada suaminya dan laki-laki cinta kepada perempuan. Ini kalau bahasa Jawa nih pelet ya. Paham ya? Nah, ini kan banyak dijual itu. Ya di mana itu koran-koran atau di bahkan media online ya. Waliyadzubillah itu banyak. Sekarang paham ya? Antara apa? Tiga pembahasan kita. Tamimah, kemudian ruqyah, kemudian tiwalah. Ya, itu definisi tiga ya. Nah, pokok pembelajaran kita yang pertama, semangat para sahabat dalam mengingkari kesyirikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat benang yang diikatkan di leher istrinya. Maka beliau tanyakan pada istrinya itu, ya, ini benang apa itu? Kalung apa itu? Nah, maka istrinya menjawab, ini adalah benang yang aku meruqyah diriku dengannya. Maka beliau mengambil dan memutuskannya selaya mengatakan, kamu adalah keluarga Abdullah bin Mas'ud yang tidak butuh kepada kesyirikan. Kemudian beliau membawakan hadis Rasul, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwal adalah kesyirikan. Istrinya berkata pada Abdullah bin Mas'ud, ya, istrinya maksudnya setelah dicabut apa itu ditarik kalungnya tadi kan, istrinya bertanya lagi, sungguhnya mataku ini sakit, aku pergi ke fulan seorang Yahudi untuk diruqyah. Apabila diruqyah mataku terasa enak. Maka Abdullah bin Mas'ud pun menjawab, sungguhnya itu adalah amalan setan dengan menusukkan tangannya, yang bila kamu diruqyah dia menghentikan tusukan gangguannya itu. Ya, sungguh cukup bagimu dengan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul, idhabil ba'sa, atau ini adhib ya, bacanya ini yang benar adhib. Ya, harokatnya di atas. Adhibil ba'sa rabban nas, ishfi washfi anta syafi. Ya, ini harusnya sinya panjang, anta syafi. Sinya panjang, anta syafi. Ya, la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Baca doa ini kalau sakit ya. Apa? Ya Allah, Rabban nas, ya, wahai Allah Tuhannya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, ya, Rabban nas, wahai Allah Ta'ala, washfi anta syafi, dan sembuhkanlah engkaulah maha pemberi kesembuhan, la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya, sembuhkanlah dengan penyembuhanmu ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ya, jadi itu kisah ya Abdullah bin Mas'ud dengan istri beliau. Baik, kemudian ya, yang dari sini kita tahu apa? Larangan untuk memakai kalung-kalung jimat. Mafhum? Kemudian yang kedua, ruqyah. Definisi ruqyah. Ruqyah adalah apa yang disebutkan dengan azimah,
yaitu bacaan yang dibacakan pada orang yang sakit. Nih kasih garis bawah ya. Untuk menghilangkan penyakitnya. Jadi metode pengobatan dengan apa? Bacaan. Tadi kan sudah saya bilang ya. Kalau untuk dukun ya itu biasanya lekat dengan kalimat mantra atau jambi-jambi. Nah, kalau kita orang Islam ya ruqyah begitu. Pakai Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan Nabi. Nah, ruqyah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disyariatkan, yaitu ruqyah yang terpenuhi padanya 3 syarat. Yang pertama, jadi ruqyah itu disyariatkan boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, dengan doa yang disyariatkan. Lebih utama dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ya seperti tadi, misalnya berdoa ini kan doa dari Sunnah Nabi nih. Ya Allah sembuhkanlah fulan kan begitu. Ya. Terus B, dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa yang bisa dipahami maknanya. Ya, dengan bahasa Arab yang paling utama. Allahumma na'am irfa'il bala'an fulan misalkan. Allahumma adhibil ba'sa'an fulan. Allahumma shfi fulan misalkan. Jadi disebutkan namanya pakai bahasa Arab. Kalau tidak bisa ya pakai bahasa Indonesia. Tapi yang jelas maknanya. Ya Allah sembuhkanlah fulan ya Allah. Ya Allah angkatlah penyakitnya misalkan. Nah, paham? Nah, C kemudian syarat yang ketiga, dengan keyakinan bahwa ruqyah itu hanyalah sebab, sedangkan manfaat dan bahaya hanyalah di tangan Allah. Ya, jadi, nah, ruqyah itu hanyalah sebab, kesembuhan itu di tangan Allah. Ini syaratnya melakukan ruqyah yang disyariatkan. Nah, terkadang ruqyah dilakukan dengan menyemburkan secara langsung kepada orang sakit atau dibacakan di air, lalu air tersebut diminumkan pada orang yang sakit. Nah, ini teknisnya. Ruqyah itu teknisnya bisa dengan 2 perkara. Ini saya kasih gambaran. Antum ambil Al-Qur'an, antum baca Al-Qur'an di situ. Dan para ulama mengatakan ya, semua ayat Al-Qur'an itu pada ininya sebenarnya boleh dibaca. Karena Allah mengatakan ya bahwa Al-Qur'an itu syifa ya. Syifa ya. Penyembuh, sifatnya penyembuh. Jadi semua ayat Al-Qur'an bisa dipakai untuk ruqyah. Akan tetapi memang ada ayat-ayat yang memang ada riwayatnya dipakai untuk meruqyah, misalkan Al-Fatihah, kemudian apa? Muawwidzatain ya, kulhu dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Misalkan. Terus ayat kursi. Nah, jadi teknisnya kalau mau meruqyah, antum pegang mushaf misalkan atau udah hafal enggak usah pakai mushaf. Antum baca langsung di orang yang sakit itu. Ya entah sakitnya kena jin, sakitnya kena ain dan sebagainya ya kan. Nah, lalu setelah antum baca, antum semburkan, ya, tiupkan si orang itu terhadap bacaan antum. Ya. Atau kalau tidak setelah selesai, antum meniup ke segelas air, gelasnya ditiup setelah antum baca Qur'annya itu. Lalu diminumkan kepada orang yang diruqyah itu. Dipahami, itu teknisnya. Gampang kan? Nah, ya. Taib. Adapun yang kedua adalah ruqyah yang dilarang, yaitu ruqyah yang mengandung doa pada selain Allah, seperti doa pada malaikat, ya, pada nabi, orang soleh, setan atau bintang-bintang dan yang selainnya. Ini semua syirik besar. Kasih garis bawahnya ya, hukumnya syirik besar. Demikian pula ruqyah yang dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol dan nama-nama yang tidak jelas maknanya. Maka hal itu juga terlarang karena akan mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi jampi-jampi yang macam-macam, mantra-mantra dukun ini semua kesyirikan besar ya. Paham? Jadi gampangannya dukun itu melakukan pengobatan juga dengan ruqyah, dengan obat, dengan bacaan, tetapi apa yang dia ucapkan adalah permohonan kepada setan ya. Jadi kesyirikan besar yang dia lakukan. Bukan tambah sembuh tapi setannya tambah banyak. Karena terkadang dukun itu kalau ada orang yang diganggu jin ya, dia panggilkan jin yang lebih kuat supaya jinnya yang ganggu itu diusir, tapi nanti diisi dengan jin itu, nggak akan repot. Nanti kalau umat lagi panggil lagi yang lebih kuat lagi dan seterusnya waliyadzubillah. Nah, itu ruqyahnya dukun, itulah yang dinamakan dengan azimah, itulah yang dinamakan dengan mantra-mantra nimbah dukun yang dilarang. Kemudian yang ketiga, pembahasan ketiga tentang tamimah. Apa itu tamimah? Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak ain. Ya, jadi tamimah ini gampangannya sesuatu yang digantungkan gitu ya. Tamimah dibagi menjadi 2. Yang pertama tamimah yang terbuat dari ayat Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi.
seperti seorang menggantungkan Al-Quran lengkap di lehernya, atau menggantungkan surat tertentu, misalkan ayat kursi ya. Tamimah ini tamimah seperti ini menurut pendapat yang benar tidak dibolehkan. Kenapa? Kok tadi yang saya gambarkan tadi loh apa? Ada kalung ya kan, terus biasanya kan ada apa? Liontinnya di sini ya. Ada ayat kursinya. Ditaruh di leher atau ditaruh di mobil atau digantungkan di rumah atau semisalnya. Ini tidak boleh hukumnya. Kenapa? Ada 3 sebab. Ya, 3 sebab tidak boleh menggantungkan Al-Quran yang dipakai jimat, tidak boleh. Yang pertama, sebabnya apa? Karena keumuman larangan hadis. Innar ruqa wa tamaima wa tiwalah tasyirkun. Sungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah itu syirik. Yang kedua, menutup pintu supaya tidak digantungkan tamimah yang syirik. Ya, jadi kalau kuwi nganggo Quran ora apa-apa, sesuk dicoba nganggo liyane. Nah, syirik. Ketiga, karena hal itu akan menghinakan Al-Quran. Ketika dia masuk WC atau tidur di atasnya, ya kan orang pakai kalung atau pakai ya apalah begitu yang digantungkan isinya ayat kursi. Dia pengen kebelet masuk WC masuk, berarti dia kan membawa Al-Quran masuk WC, itu dosa itu. Paham? Jadi ini menghinakan Al-Quran ya. Jadi seolah-olah ya Al-Quran itu dipakai untuk jimatnya dia, ini tidak boleh. Paham ini? Nah, ini tamimah yang dari Al-Quran hukumnya tetap tidak boleh. Lalu yang kedua, tamimah yang bukan dari Al-Quran atau doa Nabi, yaitu tamimah yang ada padanya bentuk minta pertolongan pada selain Allah. Maka seperti ini, seperti meminta tolong pada malaikat, para nabi, atau menggantungkan tali atau tulang dan yang lainnya dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Tamimah seperti ini adalah syirik, karena tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah Ta'ala. Dan inilah yang dimaksud dengan sabda beliau, innar ruqa wa tamaima wa tiwalah tasyirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah itu kesyirikan. Paham itu? Jadi kalau dari Al-Quran tidak boleh, apalagi dari selain Al-Quran. Apalagi kalung ya, anak-anak muda yang maaf ya berandalan itu kalungnya sini apa? Kalungnya gambar tengkorak manusia misalkan. Ya itu diyakini sebagai jimat. Haram. Sudah dia dosa, jatuh dalam kesyirikan. Itulah yang dinamakan tamimah ya. Dilarang ya. Kemudian yang keempat, definisi tiwalah. Tiwalah adalah satu bentuk dari sihir yang diyakini bisa mendekatkan seorang laki-laki pada istrinya atau seorang istri pada suaminya. Dikenal dengan istilah pelet ya. Tiwalah termasuk kesyirikan karena dimaksudkan dengannya mencari manfaat atau menolak bahaya dari selain Allah Ta'ala. Rasul mengatakan, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi, tamimah ya, gantungan-gantungan ya, kemudian tiwalah ya, pelet itu kesyirikan. Jelas ya? Nah, tolong dihafalkan dalilnya ya, dikerjakan evaluasinya ya. Di kertas buku tugas ya. Nah, demikian yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga dipahami, karena ini pelajaran yang sangat penting. Ternyata kehidupan sehari-hari ada ini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.